bahkan kadang ada canda. Nah, Nanti kalau nggak rapat ada setannya, malah bagus kalau setan mau sholat. nah Seperti itu kan canda yang itu menurut saya candaan yang sangat tidak Iya. perlu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Kalam yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, zaman sekarang banyak orang yang meremehkan tentang rapatnya shaf salat. Mohon pencerahan. Wajibkah kita merapatkan shaf salat? Baik, hadir di tengah-tengah kita para asatidz Al-Kalam yang akan memberikan pencerahan. Yang pertama-tama patut kita ketahui ini merupakan sunnah ya, atau kita maknai sebagai ajaran dan contoh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli alaihi. Di mana dalam banyak kesempatan Nabi Muhammad menyampaikan dan mencontohkan ya mengenai lurus dan rapatnya shaf ini. Ya, di antaranya hadis-hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang di antaranya saya kutip yang dari Imam Muslim. Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, istawu, luruskanlah, ya. Wala takhtalifu, dan janganlah kalian berbelok-belok. Ya, ada yang maju, mundur dan seterusnya. Fatakhtalifa qulubukum, sehingga nanti hati kalian akan keadaannya sama seperti itu. Ya, yang pertama kita maknai dulu apa itu taswiyatus sufuf ya. Yang pertama, makna taswiyatus sufuf adalah shaf yang lurus. Ya, yang pertama sekali adalah lurus. Ya, lurus maksudnya apa? Bahwa semua orang yang berada di dalam satu shaf itu dalam satu garis yang sama. Ya, tidak ada yang lebih maju, tidak ada yang mundur ya. Dan beberapa ulama menyebutkan patokannya adalah tumit. Patokannya adalah lurus ya tumit. Untuk ini ya, untuk lurusnya shaf dengan pemaknaan seperti ini, maka saya pribadi mengambil hukum wajib. Tapi kalau tidak dilakukan tidak membatalkan sholat. Saya kutip di sini ada pendapat dari Imam Bukhari, kemudian juga penjelasan ya, dalam syarah Sahih Bukhari ya, oleh Ibnu Hajar. Wa ma'al qauli bi anna taswiyata wajibatun fa sholatu man khalafa wa lam yusawwi sahihatun likhtilafil jihataini. Ya. Meskipun kalaupun kita ambil bahwa taswiyah itu wajib ya, karena Imam Bukhari menamakan bab hadis-hadis untuk meluruskan shaf itu babu ismi man la yutimus sufufa, dosa orang yang tidak meluruskan shaf. Jadi kalau dilakukan berdosa ditinggalkan mendapat pahala, artinya itu adalah wajib. Nah, Imam Ibnu Hajar tadi penjelasannya, kalaupun kita ambil bahwa hukumnya wajib, maka sholatnya orang yang shafnya tidak lurus itu tidak batal dan tetap sah, tapi tetap berdosa. Yang kedua dari meluruskan shaf adalah merapatkan. Kalau ini saya pribadi tidak berpendapat wajib, tapi alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila kita memperhatikan kerapatan shaf, bukan hanya lurusnya saja. Karena tetap walaupun meskipun tidak wajib, kita tadi ya wejangan Nabi ya, wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Kerapatan shaf umat Islam itu adalah tanda soliditas ya dan kesatuan di antara mereka.
Ya, kalau umat Islamnya, kalau soft sholatnya renggang-renggang, ya, berpencar-pencar. Saya pernah sholat itu softnya masjidnya kecil, Ustaz. Ya, satu soft mungkin 5-6 orang ya. Itu yang sholat ada 6 orang kita ketika itu. Soft pertama 4 orang, soft kedua 4 orang, soft ketiga 2 orang, kayak formasi sepak bola. Ya kalau seperti itu kan ya tentu saja sangat jauh dari ideal. Nah, maka jamaah al-kalam sekalian rahimakumullah, ya, yang patut kita perhatikan di sini adalah bagaimana, ya sebetulnya bukan wajib atau tidak kalau saya, bagaimana sesempurna mungkin kita mendekati ideal seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Aduh Ustaz, maaf saya nggak bisa merapatkan soft sementara saya ini karena sholatnya duduk ya. Saya pengen sholat jamaah tapi duduk kan boleh ya? Kakinya sakit, dengan kursi kan nggak mungkin dia dipepeti, kursinya dipepeti orang begitu kan? Ya, atau alasan-alasan yang lain tidak masalah. Itu istisna ya. Tapi yang ingin saya angkat dalam masalah melurus dan rapatkan soft ini kan kemudian muncul sentimen anti merapatkan dan meluruskan soft. Ya. Nggak mau dirapatkan, nggak mau. Ya. Waduh, tapi mengganggu itu kakinya. Kan bisa dibilangi baik-baik misalnya. Ya, setelah sholat mungkin ada perbedaan madhab, ya, ada perbedaan cara pandang dalam dalil. Ya. Tetapi jangan tinggalkan sunnah dengan semena-mena. Ya. Jangan tinggalkan, ini sudah jelas. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam hukumnya, tapi kan sudah jelas ini merupakan petunjuk dan anjuran dari Nabi Muhammad. Masa kita seringan itu ya meninggalkan ya hal-hal yang ideal yang diajarkan oleh Nabi. Bahkan kadang ada canda. Nah, nanti kalau nggak rapat ada setannya. Malah bagus kalau setan mau sholat. Nah, seperti itu kan canda yang itu menurut saya candaan yang sangat tidak Iya. perlu ya. Sangat-sangat tidak perlu ya. Jangankan sholat, setan itu sudah pernah mendengar, ya iblis sudah pernah mendengar kalamullah langsung saja, perintah Allah aja dibantah, apalagi cuma sholat bareng ente kan. Ya, jadi sebenarnya arahnya adalah bagaimana kita itu memperbagus sholat kita. Ya, rasakan saja ketika kita sholat dengan persiapan, ya wudunya kita sempurnakan, sunnah wudunya kita lakukan, ya, kemudian kita masuk masjid dengan berdoa dengan kaki kanan, ya, dengan persiapan yang matang, baju yang baik, ya, menjalankan sunnah-sunnah Nabi, kemudian kita membalas azan, ya, kemudian sholat bersama dengan jamaah yang rapat, ya, yang lurus, akan sangat berbeda dengan ketika kita datang ke masjid dengan tergesa-gesa, ya, belum siap, ya, masbuk, itu tingkat kehusuannya akan sangat berbeda. Dan begitu pula pahala yang didapatkan. Jadi sebenarnya fokus kita adalah pada bagaimana sesempurna mungkin menjalankan sholat. Tapi kalau pertanyaannya hanya sebatas ya wajib atau tidak, ada yang wajib, ada bagian yang wajib. Meskipun wajib pun itu kalau tidak dilakukan tidak membatalkan sholat, tapi tetap berdosa. Ya, wallahu a'lam. Singkatnya bahwa hukum merapatkan sholat tadi dijelaskan Ustadz Imad, bahwa lurus itu berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, istau wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum, wajib untuk lurusnya, dan yang jadi patokan tumit, bukan jari-jari depan. Bukan. Nah, makanya kadang telapak kaki seseorang itu beda-beda. Nah, kalau itu nggak rata, untuk depannya nggak masalah, yang penting tumitnya lurus. Ini kalau takmirnya masjid biasanya membuat garis, maka garis itu yang diinjek dengan tumit. Nah, sehingga bisa lurus. Kemudian tentang makna tasfiyatus sufuf, ya, tentang lurus, ya. Lurus sudah, ya, artinya sudah. Kemudian tentang rapat tadi beliau Ustadz Imad mengatakan sekalipun itu sunnah, tapi tetap harus diperhatikan, artinya diusahakan, karena itu anjuran yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada lagi Ustadz Imad? Cukup. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada penanya dan umumnya pemirsa Al-Kalam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.